Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kalian Amita, hari ini saya Jensen akan memandu Dharma Universal edisi hari ini membahas tentang manusia pertama versi Buddhis. Hadir bersama kita narasumber hari ini, Biko Panjasami Mahatera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Bante, banyak orang bertanya nih, siapa sih manusia pertama versi Buddhis? Apakah berdoa atau berkelompok? Iya, baik sekali Johnson. Pertanyaan ini memang sangat penting dijawab karena banyak orang penasaran kan. Iya. Mungkin dari kalian Amita banyak yang penasaran karena kok nggak pernah disebut-sebutkan kan gitu. Apakah manusia pertama itu Adam dan Hawa atau bagaimana kan gitu. Nah, ini Bante hari ini mengungkapkan berdasarkan ajaran Sang Buddha dalam kitab suci Sutta Pitaka, Tiga Nikaya 27, yaitu Aganya Sutta. Dalam Aganya Sutta ada penjelasan tentang asal-usul manusia pertama di dunia kita ini. Jadi pada awalnya ini, waktu dunia ini mulai terbentuk, setelah kiamat yang lalu, jadi kiamat itu bukan sekali. Bumi yang lalu itu sudah kiamat. Dan dulu-dulu pernah kiamat. Nah, bumi sekarang ini ketika mulai terbentuk, itu dikelilingi air, bumi kita. Belum ada matahari, bulan, belum nampak. Gelap. Nah, makhluk pertama asal-usul manusia di dunia ini adalah makhluk dari luar angkasa. Ekstraterestrial. Istilah kerennya sekarang. Ya. Jadi bukan dari laut muncul, kan menurut sains itu makhluk pertama itu munculnya dari laut, itu secara biologi ya. Tapi manusia itu beda. Nah, jadi dalam Aganya Sutta disebutkan ketika dunia yang lampau itu kiamat, umumnya sebagian manusia itu terlahir di alam abasara. Abasara itu alam cahaya yang besar lah, cahaya yang utama. Cahaya yang inti, ya. Aba itu cahaya, sara itu inti. Jadi ataupun yang terkemuka bisa juga katakan. Nah, jadi ketika mereka itu di alam abasara itu namanya makhluknya itu makhluk cahaya. Makan itu dengan kekuatan pikiran, kegiuran, ya. Dengan batin itu, kekuatan batin. Nah, ketika mereka hidup di alam abasara itu sekian lama, setelah usianya habis, mereka meninggal di sana, lenyap. Muncullah di permukaan bumi ini yang masih dikelilingi air. Belum ada daratan, nggak kelihatan daratannya. Nah, mereka hidup di permukaan air ini dengan kekuatan batin juga, makhluk cahaya. Ya, makhluk cahaya. Nah, jadi berbadannya murni ya, cahaya. Jadi bentuknya itu nggak jelas itu pria atau wanita. Nah ini ya, jadi bukan Adam bukan Hawa kalau awalnya ya, makhluk cahaya. Nah kemudian ada 4 fase ini, 4 fase di mana kemudian dari makhluk cahaya ini bermetamorfosa katakan ya, menjadi manusia. Nah ada 4 fase, jadi berevolusi juga. Jadi makhluk cahaya pertama itu muncul. Makanan pertama di dunia itu, kalau mau dikatakan makanan ya, yaitu saritana. Muncul saritana di permukaan air. Nah, makhluk cahaya ini kemudian ada yang ingin tahu. Ya, jadi pergi mencoba, mencicipi, itu makanan saritana. Saritana itu seperti ghee gitu ya, sari susu yang sangat manis dan sangat lezat. Sehingga ada yang mencoba mencicipi, yang lain juga tertarik. Apa itu? Mereka kemudian mencicipi. Ketika mencicipi rasanya itu sangat enak, nikmat, jadi ketagihan. Semuanya akhirnya mencicipi saritana itu. Ketika saritana ini dicicipin, lambat laun kemudian badannya memadat. Karena sudah ada unsur padat di situ. Nah, ketika unsur padat ini mulai menyatu di tubuhnya itu, mulailah kelihatan mana yang lebih elok dan mana yang kurang elok gitu. Ada yang bentuknya lebih cakep, ada yang kurang cakep, tapi belum tahu itu pria wanita. Nah, jadi timbullah di situ kesombongan, ada iri hati yang kurang cantik, agak jelek,
Dia iri hati sama yang lebih cakep. Wah, gua lagi keren, you kurang gitu loh. Mulai timbul itu kekotoran batin. Nah, masa ini berlalu, sari tanah lenyap karena manusia bukan manusia ini Mas ya. Makhluk cahaya ini sudah timbul kekotoran batin. Lenyaplah sari tanah. Ini yang pertama. Kemudian muncullah bulan, matahari, bintang mulai bersinar. Tubuh makhluk cahaya ini mulai redup cahayanya. Mulai berbentuk tapi masih belum jelas jenis kelaminnya. Muncullah fase kedua namanya cendawan. Nah, cendawan ini juga sangat enak. Jadi mereka juga makan, wah lezat, gurih, manis, seperti ghee ya. Nah, jadi mereka makan, makin padat tubuhnya. Kemudian iri hati juga makin menjadi-jadi. Kesombongan makin menjadi. Fase ini berlalu, lenyaplah cendawan. Muncullah tumbuhan menjalar. Demikian hampir sama. Fase ini juga memakan tumbuhan menjalar ini makin jelas bentuknya itu. Nah, kemudian tumbuhan menjalar lenyap, muncul yang terakhir adalah tumbuhan namanya padi. Tapi padi di zaman itu sama sekarang ini jauh berbeda. Padi di zaman itu tidak punya kulit. Jadi masak di pohon. Pagi ambil, pagi makan, malam ambil, malam makan. Besok sudah tumbuh lagi dia dengan sendirinya. Jadi demikian. Nah, ketika sampai di fase keempat ini, manusia itu sudah jelas bentuknya. Ada yang berbentuk laki-laki, ada yang berbentuk perempuan. Kemudian saling pandang memandang, timbul nafsu, di situlah mulai timbul kegiatan seksualitas. Nah, di situ. Jadi berapa makhluknya itu? Banyak, bukan satu atau dua. Ini pertanyaan kedua, Bante, apa yang terjadi sih di awal dunia baru terbentuk? Ya, berhubungan dengan tadi juga ya, agaknya Sutta itu, ketika bumi ini mulai terbentuk dan mulai muncul manusia, jadi manusia yang pertama mulai timbul seksualitas itu, kemudian yang lain marah gitu ya. Diusir itu. Ya, akhirnya mulailah mereka membuat rumah untuk menyembunyikan perbuatan hubungan suami istri itu. Awalnya tidak punya rumah itu, masih tinggal di alam toh. Nah, kemudian juga kalau sudah punya keluarga, kemudian kan punya keturunan. Ya. Nah, mereka sudah mulai memikirkan keluarganya. Mereka sudah mulai timbul keserakahan bagaimana supaya makanan ini saya tidak repot pergi pulang. Jadi sekali ambil jatah untuk pagi dan malam sekaligus. Tadinya sebutir saja cukup. Sekarang ada 2 butir. Jadi yang lain tanya, kawan, ayo pergi ambil nasi, beras. Mau dibilang padi tapi tak berkulit ini. Bisa langsung dimakan, tak perlu dimasak pula. Manis, gurih, lezat gitu loh. Jadi, saya sudah ada stok. Oh gitu ya. Yang lain peniru, masing-masing nyetok ya kan. Oh, besoknya, ayo kawan, kita ambil. Oh, saya ada stok 2 hari gitu. Yang lain akhirnya bikin stok 4 hari, 8 hari dan seterusnya, bikin lumbung padi. Sehingga karena tumbuhan padi ini dipaksa, akibatnya produksinya nggak bisa lagi seperti awalnya. Karena dipaksa ini kan sari tanah dan sebagainya, ini kan butuh waktu jadinya. Maka mulailah padi-padian ini nggak bisa langsung matang di pohon. Sehingga terkena debu, lama-lama terjadi evolusi, mulai timbul kulit padi. Dan padinya makin mengecil, menciut. Nah itu. Jadi ada hubungan keserakan manusia dengan reproduksi dari makanan itu. Nah, kemudian timbullah namanya pengkaplingan, kan? Ya, karena makin sulit peroleh makanan, mereka mengkapling, ini tanah saya gitu loh. Yang lain mengkapling. Lalu ada timbullah yang malas, dia mengambil barang tetangga, timbullah pencurian. Kemudian mereka mulai resah, ini kejahatan sudah muncul, bagaimana? Kalau gitu kita musyawarah mufakat dulu, bagaimana jalan keluar? Nah, ini mulai muncul musyawarah mufakat tuh. Kita pilih satu orang di antara kita yang paling cakep, yang paling pintar, yang paling ganteng, yang paling baik.
yang the best lah. Kita angkat dia jadi pemimpin kita untuk mengatur supaya ini tertib. Nah, maka dipilihlah. Inilah pemilihan pemimpin pertama itu di agama Buddha disebutkan Mahasamata. Sangat demokratis. Masyarakat memilih pemimpinnya langsung. Dan mereka berjanji, kita akan membagi hasil ladang kita kepada pemimpin kita ini. Dia tidak perlu ke ladang. Kita bagi hasil. Begitu. Nah, dari turun Mahasamata ini, keturunannya tentu dididik dengan baik. Timbullah istilah kedua, raja. Jadi pertama-tama bukan raja dulu, Mahasamata. Dipilih oleh masyarakat. Yang kedua, turunan Mahasamata disebut raja. Seperti itu. Berkembang masyarakat ini. Nah, ada yang merasa tidak bahagia. Nih, manusia makin serakah, ya, pencurian muncul, keributan muncul, ya. Maka sebagian pergi ke hutan, mengasingkan diri, bikin gubuk-gubuk, bertapa mereka. Karena dia mengingat dulu kita hidup dengan kekuatan pikiran, tidak perlu makan, tidak ada keributan, kita damai. Maklunya bercahaya, punya kekuatan batin. Nah, kita mau kembali ke situ. Memisahkan diri ke hutan. Timbullah namanya Brahmana. Pertapa. Nah, begitu. Jadi masyarakat itu akan ada sebab akibat ya. Berkembang. Sampai saat ini. Jadi cara mereka milih pemimpin mereka gimana tuh? Ada prosedur apa aja? Ya pada waktu itu kan manusianya belum banyak. Jadi gampang milihnya kan. Ya kan kok pada zaman dulu kan orang kira yang paling kuat itulah yang jadi pemimpin. Pada masa itu yang dipilih itu yang terbaik. Yang terbaik. Yang the best, yang paling baik, yang paling pandai, yang paling bijaksana, yang pandai mengajarkan dharma atau kebaikan. Ya, dulu dari segi prestasi lah ya. Ya, jadi bukan koneksi, bukan family, bukan karena duitnya. Belum ada duit itu waktu. Yang ada cuma makanan, ya kan? Nah, Ya. Baiklah, Adu Murana Bante. ya. Sudah tahu manusia pertama versi Buddhis? Kalamita, sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya di Dharma Universal. Dharma tak lapuk oleh waktu.